Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu lanjutkan ya soal nomor 5 di sini. Volume 14 gram nitrogen, gas nitrogen pada sebuah silinder dengan piston yang bisa berpindah. Dia terukur pada suhu dan tekanan tertentu. Dia terhitung volumenya 6 liter. Kemudian ada silinder kedua yang mirip dengan silinder berisi nitrogen ini. Dia berisi 88 gram gas oksigen dan 0,5 gram gas hidrogen. Hal ini menyebabkan oksigen dan hidrogen bereaksi. Nah, oke, ini kita gambar saja. Sini ada wadah pertama berisi gas nitrogen. Dia di sini 14 gram sebanyak 6 liter. 6 liter. Ya, wadah pertama. Kemudian ada wadah kedua di sini mirip. Dia di sini berisi oksigen dan hidrogen. Nah, di sini oksigennya 8 gram, hidrogennya 0,5 gram. Nah, keduanya ini bereaksi. Nah, kemudian keduanya ini ada pada P dan T tertentu. Gitu ya. Nah, ini bereaksi sesuai dengan persamaan reaksi yang diberikan di situ. 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Kita cek dulu, setara belum nih? Hanya 4, O-nya 2 sudah setara. Next, setelah reaksi terjadi, suhu dan tekanan pada silinder yang kedua dia dibuat sama ya, dikondisikan sama dengan gas nitrogen. Nah, berarti ini setelah reaksi terjadi ini kondisinya sama, P dan T-nya antara silinder 1 dan 2 itu sama. Kemudian asumsikan bahwa kondisi air yang ada pada itu ada pada gas. Nah, fasenya gas. Di sini uap air yang terbentuk fasenya gas ya. Air yang terbentuk fasenya gas. Kemudian berapakah volume gas pada second cylinder setelah reaksi terjadi? Oke. Nah, berapakah gas di sini? Nah, yuk kita hitung. Di sini ada dua reaksi, ada O2, ada H2, masing-masing ada masanya. Berarti kita harus menghitung mol awal dan mol awal masing-masing reaktan. Kita hitung dulu di sini, molnya oksigen. Berarti massa oksigen dibagi mR oksigen. Masanya 8 gram, mR-nya 16 kali 2, 32 ya. Berarti seperempat 0,25 mol. Next, molnya H2 juga kita hitung. Massa H2 dibagi mR H2. Berarti masanya di situ 0,5 gram. Nah, ini 1 kali 2, 2 ya. 2 gram per mol mR-nya. Berarti jadinya seperempat juga 0,25 mol. Sini kita buat mula-mula reaksi sisa. Mula-mula ini 0,25 mol. Di sini juga 0,25 mol. Mula-mula produk belum terbentuk. Nah, di sini kita lihat 0,25 dipakai 2 dengan 0,25 dipakai 1. Kecil siapa? Ini kalau 0,25 dipakai 2 berarti masing-masingnya kan 0,125. Ini masing-masingnya 0,25. Oh, kecil yang ini, Bu. Nah, berarti di sini sebagai pembatas. 0,25 mol dipakai 2. Ini kalau 1 berarti separuhnya ya, 0,125 mol. Ini karena 2, 0,25 mol. Kita lihat ini, ditarik tarik ke kanan gitu ya. Dikurangi. Ini dikurangi ini 0,25 dikurangi 0,125 masih 0,125 mol. Di sini 0,25 mol. Oke, berarti di akhir reaksi yang ada masih ada gas oksigen, masih ada gas H2O. Nah, gitu. Nah, di sini karena ada dua wadah pada suhu dan tekanan yang mirip tertentu dia. Di sini kita bisa pakai Avogadro ya. V1 per N1, V2 per N2. Nah, ini yang 1 kita anggap silinder 1. Ini yang kita anggap sebagai silinder 2. Oke. Volume yang silinder pertama. Ini agak ganggu ya tulisannya atas. Oke. Volume silinder yang pertama di sini 6 liter. Volume molnya berapa ini? Dia 14 gram. Berarti 14 gram mol apa? Ingat massa dibagi mR ya. mR-nya sih N2. N itu 14 kali 2, 28.
gram per mol. Dibanding, ini volume kedua silinder 2 yang ditanya, bukan dibanding ya, sama dengan. Kemudian yang N2 berarti 0,125 mol ditambah 0,25 mol. Mol yang ada setelah reaksi berakhir. Nah, kita ini plus ini ya. 6 liter 14 dibagi 28 setengah ya per 0,5 mol. Gramnya coret. 14 dibagi 28 0,5. V2 ini ditambahkan 0,375 mol. Oke, bisa kita kali silang. Berarti volume yang kedua 6 liter dikali 0,375. Molnya boleh dicoret-coret kanan kiri. Nah, sini ini kali silang dengan ini dibagi 0,5. Sudah bla 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 satuannya liter. Itu jawabannya. Nah, ini mirip seperti soal nomor 6. Bedanya soal nomor 6 gasnya adalah gas fluorin. Bukan gas apa tadi di sini N2, bukan gas nitrogen ya, gitu. Dan nomor 6 bisa dikerjakan sendiri. Next nomor 7. Nomor 7 di sini Bu rasa kalian semuanya harusnya sudah bisa ya. Berapa banyak atom molekul ion dari sampel tersebut. Gampang ini. Ini Bu beri rumusnya aja ya. Ini kalau oksigen itu partikelnya namanya molekul, garam NaCl otomatis dia ion atau formula unit. Karbon disulfida CS2 di sini juga dia masuknya molekul. Kan dia non logam dengan non logam. F2 di sini masuknya juga molekul. Tidak ada yang atom, ya. Oke. Udah itu, Ibu rasa bisa. Ini mirip seperti yang soal-soal kemarin ini ya. Lanjut. Menentukan rumus kimia zat, rumus empiris. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Rumus empiris adalah rumus yang menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom unsur. Ini perbandingan mol yang paling sederhana. Contohnya, sejumlah sampel zat mengandung 11,2 gram Fe dan 4,8 gram O. Tentukan rumus empirisnya. Oke. Nah, ini Ibu tulis di sini Re, gitu ya, rumus empiris. Sampel zat mengandung Fe dibanding O. Fe-nya 11,2 gram, O-nya 4,8 gram. Nah, dia kan apa rumus empiris itu bandingan mol. Nah, di sini berarti kita cari molnya masing-masing dulu. 11,2 gram dibagi ArFe dibanding 4,8 gram dibagi ArO. Ini atom ya, jadi kita pakainya Ar. 11,2 gram dibagi 56 gram per mol dibanding 4,8 gram dibagi oksigen 16 ya, gram per mol. Oke, ini sama dengan berapa ini? 1/5 ya? Ya, 1/5 ya. Coret-coret 1/5 mol. Di sini 3 ya. 3 kali 10 pangkat 1, 0,3. Berarti 0,5 mol dibanding 0,3 mol. Oh maaf, 1/5 itu 0,2. Bukan 0,3 ya. Berarti perbandingannya 0,2 dibanding 0,3. Berarti 2 dibanding 3. Rumus empirisnya berarti Fe-nya sebanyak 2, O-nya sebanyak 3. Udah, hanya seperti ini. Mudah sekali. Next, kita rumus molekul. Rumus molekul merupakan kelipatan dari rumus empiris sesuai dengan massa molekul relatif MR atau BM. Jadi MR, massa molekul relatif itu sama dengan berat molekul. Sama ya. Nah, di sini rumus molekul adalah kelipatan dari rumus empiris, berarti Re dikali N. Contoh stirena di sini, penyusun styrofoam mempunyai MR sekian. Jika diketahui rumus empirisnya CH, tentukan rumus molekulnya. Rm sama dengan Re dikali N. Re-nya tadi CH dikali N. Di sini MR-nya itu MR senyawa, gitu aja ya, 104. Nah, di sini sama dengan ARC ditambah ARH dikali N. ARC 12, ARH 1 kali N, dia 104. 13 dikali N
104. N-nya berapa ya? 8. 80, 24. Iya 8. N-nya 8. Jadi RM tadi kan sama dengan RE kali N. RE-nya tadi CH ya. Pangkat N-nya ketemu 8. Berarti rumus molekulnya C8H8. Dia kelipatan dari rumus empiris. Oke. Next. Rumus kimia hidrat di sini, mungkin kalian sudah dapat gravimetri, otomatis sudah tahu ya. Nah, ini langsung Ibu contohkan aja. Hidrat senyawa kristal padat mengandung air kristal. Penentuan rumusnya. Nah, jadi rumus senyawanya di sini ada tanda titik, kemudian X H2O gitu ya. Contohnya di sini 5 gram hidrat tembaga sulfat dipanaskan sampai semua air kristal menguap. Jika massa padatan yang terbentuk sekian, maka tentukan rumus hidrat tersebut. Oke. Di sini tembaga sulfat CuSO4 X-H2O. Ketika dia dipanaskan, berarti H2O-nya menguap ya, CuSO4 ditambah X-H2O. Dia akan menguap di sini. Akan menguap di situ. Oke. Hidratnya di sini diketahui 5 gram. Nah, dihasilkan tembaga sulfat yang terbentuk 3,2 gram. Berarti air yang menguap berapa? 1,8 gram. Nah, di sini kita pakai perbandingan molnya. Berarti sini 3,2 gram dibagi mR CuSO4 dibanding 1,8 gram dibagi mR H2O. Nah, ini kan senyawa CuSO4, ini senyawanya H2O. Oke ya, next ya. 3,2 gram CuSO4 berapakah mR-nya? H2O 18 gram per mol. 10 pangkat min 1 ya, 0,1 mol. Berapa ini Cu? Cu itu 63,5 ya. Cu itu 63,5. S 32. O-nya tuh 16 kali 4 64. 9 15 159,5. Ini berapa kali lipatnya ini? Seperberapanya ini? 0,02 bukan ya? 0,02. Coba ini kali 2 itu 395 kali 2 19 319. Oke, 319 bener lah ya. Selisih dikit ya. Itu tadi 10-nya ya. 0,02 bukan? Itu kali 100 320. Iya benar, 2 kali 10 pangkat min 2. Betul ya? Nih, berarti ini kalau sederhanakan dikali 100, 2 banding 10, sederhanakan 1 banding 5. Oke, berarti rumus hidratnya CuSO4 5H2O. Ini CuSO4-nya 1, 5H2O. Udah nih jawabannya. Oke, ini video pertama. Video kedua nanti kita akan membahas soal latihan. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.